Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Haq. Saya dari kelas TL2A. Di sini saya akan mempresentasikan sistem proteksi, alat pengaman yang ada di sistem proteksi, khususnya untuk ACB, air circuit breaker, arrestor, dan grounding. Langsung, eh, yang pertama adalah sistem proteksi. Sistem proteksi adalah suatu sistem pengaman terhadap peralatan listrik yang diakibatkan adanya gangguan teknis, gangguan alam, kesalahan, operasi, dan penyebab lainnya. Peralatan pengaman listrik akan aktif jika adanya gangguan-gangguan tersebut. Sistem proteksi pada instalasi harus mampu bekerja sesuai dengan fungsinya yang akan ditentukan terhadap jenis gangguan yang sedang terjadi. Mengapa suatu sistem proteksi sangat penting dalam suatu instalasi di dalam suatu bangunan? Karena sistem proteksi sendiri menyangkut keamanan dan keselamatan manusia sebagai pengguna dan keamanan untuk peralatan elektronika yang ada di dalamnya. Alat pengaman yang akan dibahas pada materi kali ini ada tiga. Yang pertama adalah air circuit breaker atau ACB, arrestor, kemudian grounding. Oke, yang pertama di sini ada contoh gambar dari ACB atau air circuit breaker sendiri. Apa itu ACB atau air circuit breaker? Air circuit breaker atau ACB adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk melindungi sirkuit listrik dari hubung singkat atau arus lebih. ACB sendiri beroperasi pada tekanan atmosfer di udara. ACB digunakan dalam mekanisme switching dan perlindungan sistem kelistrikan. Berikutnya adalah prinsip kerja dari air circuit breaker. Pada dasarnya, sistem kerja ACB atau air circuit breaker sendiri menggunakan arcuate atau pemecah arcing. Konsep peredam yang digunakan air circuit breaker adalah dengan memecah arcing atau busur api menggunakan kisi-kisi yang dilapisi oleh udara. Berikut adalah simbol kelistrikan dari ACB sendiri yang sebelah kiri. Terus yang sebelah kanan ada gambar bagian-bagian dari ACB. Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ada arrestor atau lightning arrestor. Arrestor atau biasa juga disebut lightning arrestor adalah suatu alat pelindung bagi peralatan sistem tenaga listrik terhadap surga petir atau surge dengan cara membatasi surga tegangan lebih yang datang dan mengalirkannya ke tanah. Dipasang pada atau dekat peralatan yang dihubungkan dari fasa konduktor ke tanah. Sesuai dengan fungsinya, itu maka arrestor harus dapat menahan tegangan sistem pada frekuensi 50 Hz untuk waktu yang terbatas dan harus dapat melewatkan surga arus ke tanah tanpa mengalami kerusakan pada arrestor itu sendiri. Yang berikutnya ada prinsip kerja dari arrestor. Pada umumnya, prinsip kerja arrestor cukup sederhana, yaitu membentuk jalan yang mudah dilalui oleh petir, sehingga tidak timbul tegangan yang lebih tinggi pada peralatan listrik lainnya. Pada kondisi kerja yang normal, arrestor berlaku sebagai isolasi, tetapi bila timbul surga akibat adanya petir, maka arrestor akan berlaku sebagai konduktor yang berfungsi melewatkan aliran arus yang tinggi ke tanah. Setelah tegangan surga itu hilang, maka arrestor harus dengan cepat kembali berlaku sebagai isolator, sehingga pemutus tenaga atau PMT tidak akan sempat membuka.
Pada kondisi yang normal atau tidak terkena petir, arus bocor arrestor tidak boleh melebihi dari 2 miliampere. Apabila melebihi angka tersebut, berarti kemungkinan besar lighting arrestor mengalami kerusakan. Berikut adalah simbol dari arrestor. Yang berikutnya ada grounding system atau sistem grounding. Sistem grounding, petir adalah suatu fenomena alam yang membentuknya berasal dari terpisahnya muatan di dalam awan cumulonimbus. Umumnya, muatan negatif terkumpul di bagian bawah dan dan ini menyebabkan terinduksinya muatan positif di atas permukaan tanah, sehingga membentuk medan listrik antara awan dan tanah. Jika muatan listrik cukup besar dan kuat, medan listrik di udara dilampaui, maka terjadi pelepasan muatan berupa petir. Atau terjadi sambaran petir yang bergerak dengan kecepatan cahaya dengan efek merusak yang sangat dahsyat karena kekuatannya. Kerapatan sambaran petir di Indonesia juga sangat besar, yaitu 12 kilometer persegi per tahun, yang berarti pada setiap luas area 1 kilometer persegi berpotensi menerima sambaran petir sebanyak 12 kali setiap tahunnya. Energi yang dihasilkan oleh sambaran petir mencapai 55.000 watt hours. Yang selanjutnya, apa yang terjadi jika sistem ground pada rangkaian elektronik kurang baik? Sebagai contoh, rangkaian sound system yang menggunakan sistem kelistrikan DC, apabila ground kurang baik, maka akan terasa suara mendengung. Artinya, sistem grounding dalam sistem kelistrikan DC juga penting. Demikian juga dengan rangkaian AC, kualitas ground yang kurang baik akan mengakibatkan kita tersengat listrik dengan skala kecil pada saat menyentuh bodi peralatan listrik yang terbuat dari logam. Lanjut. Berikut adalah penerapan grounding listrik pada penangkal petir selain digunakan untuk mendukung sistem ground pada rangkaian elektronika. Biasanya kabel ground dipakai untuk kabel penangkal petir. Ada dua macam, yaitu penangkal petir jenis konvensional dan penangkal petir elektrostatis. Yang pertama, penangkal petir jenis konvensional. Di sini juga ada contoh gambar dari penangkal petir jenis konvensional, biasanya dipasang di atas rumah. Penangkal petir ini bersifat pasif karena menunggu datangnya petir di sekitar area penangkal dan selanjutnya tegangan yang disebabkan oleh petir tersebut akan disalurkan ke tanah menggunakan kabel ground. Penangkal petir sederhana seperti ini juga bisa menyelamatkan alat elektronik di rumah dari hubung singkat atau konslet. Yang selanjutnya adalah penangkal petir elektrostatis. Penangkal petir elektrostatis merupakan salah satu model penangkal petir terbaru. Penangkal petir ini bersifat aktif karena prinsip kerjanya apabila ada muatan listrik positif yang ada dalam radius 50 sampai 150 meter, maka muatan listrik tersebut akan segera ditarik ke fungsi ground. Kedua model penangkal petir tersebut diperlukan sistem grounding yang cukup baik, yaitu nilainya harus di bawah 5 ohm. Nah, di samping ada gambar 4 buah kabel ground yang siap digunakan. Pemasangan kabel sistem grounding seperti gambar di samping sangat diperlukan dalam pemasangan alat penangkal petir. Mengingat kerusakan yang ditimbulkan akibat sambaran petir dapat membahayakan peralatan serta untuk keselamatan manusia sendiri yang berada di dalam gedung tersebut. Dan yang ini ada gambar dari rangkaian sistem grounding. Oke, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.